Tinggal di sebuah asrama itu merupakan pengalaman yang indah buat gue guys, karena gue berjumpa dengan berbagai macam cowok, entah seangkatan gue, kakak kelas, adik kelas, berjumpa dengan Yogi, dengan Indra, dan lain-lain. Beberapa video pengalaman gue ketika bersama Indra dan juga Yogi pernah gue share di video gue sebelum-sebelumnya, bisa kalian tonton. Dan kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue ketika gue tinggal di asrama, tapi bukan bersama mereka. Karena pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi selama di asrama itu gak sebatas sama Yogi dan Indra saja. Dan kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue bertemu dengan kakak senior idola gue. Wow, ngapain tuh Kim? Penasaran? Ya udah, intro dulu ya. Hai guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan HD yang pastinya bakal nge-share pengalaman pribadi gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Seperti di intro awal, kali ini gue bakal kembali ngelanjutin pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi di asrama bareng sama kakak senior gue. Wow, lo diapain tuh Kim? Pasti lo bakal penasaran. Ya udah, nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan mari kita mulai. Jujur, tinggal di asrama itu adalah hal yang sangat menyenangkan karena gue bisa berjumpa dengan berbagai macam orang, entah seangkatan gue, entah adik kelas gue, entah kakak kelas gue gitu. Ketika tahun pertama gue berjumpa dengan seangkatan gue, which is kayak Yogi, Indra, dan juga beberapa teman-teman gue yang lain. Kali ini gue bakal kembali ngelanjutin kisah gue selama stay di asrama, berjumpa dengan kakak senior yang bener-bener idaman banget deh. Seperti yang pernah gue bahas di video-video sebelumnya, ketika gue berjumpa dengan Indra, dengan Yogi, mereka semua adalah teman-teman gue yang bener-bener yang gue sukai secara fisik, secara sikap gitu kan, apalagi seangkatan, sekamar pula gitu kan. Jadi banyak banget hal-hal pelangi yang gue alamin di sana ketika tahun pertama, ketika gue kelas 1 gitu kan. Dan ketika gue kelas 1 ini otomatis ada kakak senior dong, ada kelas 2, ada kelas 3, dan kakak senior yang paling dekat banget dengan kita adalah kelas 2, which is mereka yang setahun di atas kita. Nah yang kelas 3 ini kebanyakan mereka belum pada pulang, waktu itu masih dalam keadaan praktek kerja gitu. Jadi ketika masa-masa tahun pertama itu, ketika gue bersama Indra, bersama Yogi itu, gue selalu dapat didikan dari kakak senior kelas 2 ini guys. Jujur ketika zaman gue waktu sekolah dulu, kakak senior gue ini terbilang yang keren-keren. Kenapa ya? Ketika gue zaman dulu itu ngelihat senior kelas 2, kelas 3 itu, mereka tinggi-tinggi, badannya keren-keren, cakep-cakep gitu kan. Terus ya seangkatan gue juga sama sih, kayak Indra dan Yogi juga sama cakep gitu kan. Cuman kalau yang namanya senior tuh lebih beda lagi feel-nya gitu kan, lebih dapat lagi gregetnya gitu. Sebut aja namanya Kak Agus ya. Dia ini salah seorang kakak senior kelas 2 gue. Dan ketika waktu gue stay di asrama itu, gue di lantai 2. Dan lantai 2 ini gue selantai sama kelas 2. Gue di pojokan bareng Indra dan juga Yogi, dan juga Kak Agus ini di sebelahnya gitu. Setiap lantai pasti ada seniornya. Jadi memang seperti itu konsepnya guys. Dan Kak Agus ini terbilang salah seorang senior yang sangat aktif di organisasi, katakanlah anak OSIS gitu ya. Dan memang perawakannya itu keren dan juga sangat berwibawa, hitam manis, orang Sunda juga, dan kadang-kadang juga tegas sih, suka nakutin kalau lagi marah-marah gitu kan. Itu sih jujur ketika gue sama Indra dan kawan-kawan mengarungi kehidupan di asrama, ya mereka-mereka inilah yang memang banyak banget mendidik kita di asrama gitu loh guys. Karena kebanyakan juga kakak senior kelas 2 itu nggak semuanya stay di asrama guys, hanya beberapa orang saja. Kebanyakan kalau misalnya udah kelas 2 mereka pindah ke kos-kosan gitu. Tapi karena Kak Agus ini adalah salah seorang senior yang juga berorganisasi di OSIS, jadi dia stay di asrama. Dan setiap hari berjumpa dengan dia itu udah hal yang gak biasa lagi. Jujur sih ketika gue udah pernah do something sama Indra sama Yogi, gue juga kadang-kadang suka punya traveling pikiran sama senior ya. Secara kalau misalnya senior kan udah keren gitu ya, udah pandai bergaya, udah pandai ya
pokoknya beda lah gitu. Angkatan gue sama senior tuh beda banget levelnya. Bukan beda karena dari taraf kegantengannya, tapi ya beda aja gitu, namanya senior gitu kan. Apalagi ketika gue berjumpa dengan Indra dan Yogi ini kan gue masih dalam bocah-bocah yang baru dari SMP ke SMA gitu. Nah kalau misalnya senior ini kan udah lebih lama gitu, makanya feel-nya lebih kena ke hati gue gitu loh guys. Kak Agus ini memang sering banget berjumpa dengan kita secara selantai gitu, dan ada satu kejadian yang unik banget ketika gue stay di asrama selantai bareng Kak Agus waktu itu. Emang si senior tuh punya dua aturan ya, satu senior nggak pernah salah, dua kalau senior salah ya lihat nomor satu gitu kan, seperti halnya ketika di asrama guys. Pokoknya yang namanya senior tuh nggak pernah salah gitu, dan dia punya hak buat ngelakuin apa aja sama junior termasuk sama kita gitu kan. Jujur ketika waktu gue udah akrab sama Yogi dan juga Indra pun ya gue selalu ngomongin masalah senior sih. Kadang-kadang si ini ngebetein segala macem, ya wajar lah junior kalau misalnya gedek sama senior gitu kan. Cuman ketika gue ngelihat sosok Agus ini tuh beda lagi ceritanya guys. Meskipun mereka karena mereka basicnya bukan cowok pelangi, ya mereka kayak kesel gitu kalau misalnya dimarahin ya. Kalau gue sih enggak gitu, justru lebih kayak penasaran. Dan gue di sini emang termasuk kategori junior yang penurut, mauan aja kalau misalnya disuruh apa-apa gitu kan. Dan memang nggak tahu juga kenapa senior tuh lebih milih gue buat jadi orang yang buat disuruh-suruhnya gitu guys. Kenapa nggak nyuruh sama si Yogi aja, kenapa nggak nyuruh sama si Indra aja gitu, kenapa sama gue sih gitu. Seperti halnya yang namanya Kak Agus ini, dia sering banget nitip cucian sama gue. Bayangin coba, seorang junior nyuciin baju seniornya, entah seragamnya, entah kaosnya, entah kolornya. Gimana gue nggak merasa kayak di apa ya, di ospek terus tiap hari gitu kan. Itu yang namanya senior guys. Apalagi dia termasuk kategori senior yang bisa dibilang tuh kayak tegas, galak, dan juga berwibawa. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak udah malas aja kalau kita nggak nurut gitu kan. Cuman kalau misalnya untuk urusan kayak misalnya nitip cucian, selalu sama gue gitu. Kenapa sih gitu? Kenapa selalu gue gitu? Kenapa sih Kak Agus? Kenapa mesti gue gitu? Kenapa ketika waktu zaman dulu lo ketika nyuruh nyuci baju-baju kotor lo tuh kenapa nggak ke teman-teman gue yang lain, which is kayak Indra, kayak Yogi gitu kan? Kenapa mesti gue? Apa karena gue ini emang udah terlihat ya aura-aura inemnya gitu? Inem. Aduh, jadi lucu banget deh. Jadi gini guys, itu tepatnya hari Sabtu. Biasa kan kalau misalnya Sabtu anak-anak pada pulang, ada yang pulang, ada yang enggak gitu. Waktu itu karena kebetulan gue nggak pulang sih, sementara temen gue yang sekamar si Indah sama si Yogi pulang, tapi gue enggak sih. Dan gue jujur waktu itu kenapa nggak pulang, karena ya emang gue malas sih kalau pulang gitu kan. Sebenarnya sih ajakin sama Indra, tapi Indra nggak, tapi gue nya kayak mager aja gitu. Sama Yogi pun juga sama, dan sama temen gue yang dua pun juga sama diajakin, tapi gue nya mager juga gitu. Jadi gue putusin buat gue stay di asrama. Dan kebetulan Kak Agus dan kawan-kawannya ini pun juga nggak pulang. Ya gue pikir sih awalnya kalau tadinya mereka nggak pulang sih, gue mendingan pulang deh gitu. Ngapain gitu ya, aduh males gila gitu kalau misalnya harus berjumpa dengan mereka seorang diri kayak gitu. Dia selalu nitip cucian sama gue beberapa waktu ke belakang sebelum nitip cucian waktu hari Sabtu itu. Yang gue cuciin tuh ya kaos-kaos gitu kan, kaos kaki, kolor, seragam, pokoknya yang umum-umum lah gitu. Hari Sabtu itu ada yang beda guys, dia nitip cucian sama gue, dan yang dia pengen cuciin ke gue itu adalah semuanya dalemannya. Bayangin coba, ketika gue mau ke kamar mandi bawa ember mau mandi sekalian nyuci, tiba-tiba langsung bilang dek kata gitu kan. Ya Kak, nitip dong katanya. Dalam hati gue sih, nitip lagi nih gitu, palingan juga kayak kemarin. Oh ya boleh Kak gitu kan, sini masuk katanya. Terus gue masuk dong. Gue kaget sih, di sana ada Kak Agus sama Kak Wendy yang lagi pada olahraga gitu, biasa push up gitulah, dan mereka secara senior yang keren, dan mereka berdua kayaknya nggak mudik gitu. Jadi cuman ada berdua di sana, lagi pada push up, lagi pada main dumbbell gitu kan, pokoknya berkeringat lah. Dan jujur gue traveling banget sih ngeliat mereka berdua gitu kan, secara karena gue otak pelangi gitu ya. Terus ketika gue masuk ke dalam itu kan, gue langsung merhatiin mereka. Tiba-tiba langsung Kak Agus tuh ngasih cucian, ini tolong ya katanya, nanti kasihnya dalam keadaan kering.
Ya langsung gue ambil dong gitu. Ya udah gue sih nggak langsung ngecek gitu kan, langsung gue permisi gitu kan mau ke kamar mandi. Tiba-tiba si KW ini juga nyahut tuh, tunggu dong katanya. Oh iya kak, ini sekalian punya aku juga katanya. Nitip juga guys. Jadi waktu sore hari itu, Sabtu sore hari itu, gue nyuciin cuciannya Kak Agus sama Kak Wendy. Ya udah, akhirnya gue terpaksa harus menjadi babu untuk mereka berdua. Ya oke lah, untung keren-keren ya. Secara mereka berdua ini emang sosok senior yang gue idolakan. Makanya gue senang-senang aja sih buat ngelakuin hal yang kayak gitu. Toh udah biasa juga gitu kan. Udah biasa. Udah kayak udah nggak asing lagi gitu kalau gue disuruh-suruh nyuci kayak gitu. Ketika nyampe gue ke kamar mandi, karena gue selalu nyuci di tempat kamar mandi bersama yang lebih luas biar gue lebih nyaman nyucinya, karena gue harus nyuci dengan cara digosok pakai tangan gitu kan. Ya udah, akhirnya gue pun kesana gitu. Waktu sore hari itu sepi sih, nggak ada siapa-siapa karena kan sebagian pada pulang, sebagian pada nonton TV, pada olahraga, dan gue nyuci. Dan gue mau mulai yang namanya menyuci gitu kan, gue agak kaget ketika gue ngeliat cucian orang dua ini gitu. Ternyata Kak Wendy sama Kak Agus ini dua-duanya ngasih cucian kotornya itu rata-rata ngasih dalemannya. Gue kan langsung kayak, oh my god, kok tumben sih yang kayak ginian yang disuruh cuciin gitu kan. Cuciannya Kak Agus nih cuman kaos 1 dalaman 3, terus Kak Wendy cuman kolor 1 dalaman 1. Karena ngelihat sesuatu di hadapan gue, barang yang gue selalu terbayang-bayang gitu ya, sebelum nyuci gue pengen nyobain dulu gitu something aromanya. Makanya ya gue coba dulu deh, pengen gue rasakan dulu kayak gimana gitu. Ya udah, sebelum gue akhirnya rendam pakai air deterjen, akhirnya gue pun mulai merasakan dulu satu persatu, dan rasanya wow banget guys. Mulai dari yang punyanya Kak Agus dan juga yang Kak Wendy, dua-duanya bikin gue traveling. Seketika somethingnya gue pun bangkit guys. Oh my god, jujur li itu gue seneng banget, kayak dapet sesuatu hal yang coba aja gitu ya, gue bisa ngerasain yang lebih dari ini gitu kan. Jadi malah gue sayang banget buat gue cuci, tapi kan mesti gue cuci gitu kan. Ya udah deh, intinya gue seneng banget waktu sore hari itu nyuciin dalamannya mereka berdua. Lalu tak lama kemudian gue pun langsung nyuci, gegas supaya cepat-cepat kelar dan langsung dijemur gitu kan. Setelah kelar nyuci, gue pun seperti biasa mandi, dan setelah itu langsung gue jemur di tempat jemuran yang biasa gue jemur gitu kan. Ya udah, gue balik kamar gitu kan. Pas nyampe kamar kan mereka lagi olahraga tuh, masih olahraga kan. Dedek katanya, iya kak, udah lagi dijemur. Oh ya udah, makasih ya katanya. Iya sama-sama. Masih olahraga tuh, dia masih keren aja. Kalau gue sudah mandi gitu kan, ya udah tuh gue ya santai aja gitu kan, gue sendiri gitu. Karena mereka berdua lagi olahraga, gue habis mandi, gue di kamar sendirian. Tiba-tiba habis olahraga, Kak Wendy masuk. Dek, kamu gak balik katanya. Enggak kak, aku lagi males aja sih pulang gitu kan. Oh gitu, dia sendirian aja. Iya, tumben-tumben dia ramah dalam hati gue kan. Biasanya kan dia suka agak-agak gitu ya. Ya udah, kalau misalnya sendirian mah gabung sama kami aja di situ katanya. Enggak enak, gue bilang gitu kan. Gak apa-apa lo, serius katanya. Gak mau, gue bilang gitu kan. Udah gak apa-apa, santai aja. Yaudah ya, nanti kalau misalnya kamu sendirian dan kesepian mah sana aja gabung. Ya deh, siap, gue bilang gitu kan. Ya udah tuh, ketika tiba-tiba Kak Wendy dikasih tawaran kayak gitu, gue sih kepikiran, apa iya nih mereka mau bener-bener mengizinkan gue buat stay di kamarnya semalam itu gitu kan. Secara mereka senior, kayaknya gue agak sedikit riskan gitu ya, kayak canggung gitu. Apalagi di antara kita berdua tuh kayak gak ada kedekatan yang benar-benar akrab, cuman karena perkara cucian doang. Jadinya mereka tuh suka agak-agak baik ke gue gitu loh guys. Waktu berlalu, menjelang malam, seperti biasa ngelakuin yang namanya praying together gitu kan, terus makan bareng segala macam. 9 malam, tiba-tiba gue karena udah agak males mau nonton TV gitu kan, jadi gue mendingan gue ke kamar aja deh daripada di sini gitu kan. Gue ke kamar tuh gitu, sendirian sih gue jujur li. Ketika gue lagi di kamar, tak lama kemudian tiba-tiba ada yang ngetok pintu gitu kan. Langsung gue buka, sini aja gabung katanya. Kak Wendy lagi tuh. Udah deh gitu kan, ya udah sini katanya.
Akhirnya gue pun disuruh gabung kan, karena dipaksa. Yang namanya senior takutnya ntar dia marah gitu kan, jadi ya udah deh gue nurut aja gitu. Setelah kayak gitu gue langsung tutup pintu dan langsung menuju kamar mereka. Dan pas ketika masuk kamar ya gue ngelihat sih kalau Kak Agus lagi baca buku tanpa mengenakan ini. Terus juga pas ketika gue masuk juga lihat Kak Widi juga tiba-tiba langsung open ini juga, jadi dua-duanya dalam keadaan santai. Terus lah kayak gitu ya kita ngobrol gitu kan. Ya awalnya sih biasa aja gitu kan. Nah mereka berdua ini emang basicnya orang Sunda juga. Jadi ketika waktu malam hari itu sih gue pertama kalinya gue diajak untuk stay sleeping bareng sama mereka berdua gitu. Karena jujur kalau hari-hari biasa sih aduh gak mungkin banget ngelakuin hal yang kayak gitu, karena mereka sangat jaim ya. Apalagi namanya senior tuh gak mau banget yang namanya mereka sama junior gitu. Jujur sih kalau gue kebanyakan diemnya karena takutnya salah ngomong, takutnya salah gimana-gimana, karena orang dua ini biasanya orang yang sangat berpengaruh di sekolah kita, which is karena mereka orang organisasi dan juga di asrama juga mereka yang paling tegas gitu kan. Jadi gue jadi agak-agak sedikit jaga jarak. Udah tuh waktu itu pun karena udah malam, kamu tidur sana aja tuh. Ya udah akhirnya gue pun mulai tidur di atas ranjangnya Kak Ujang. Jadi gue di ranjang yang Kak Ujang, di atas kan, jadi kan di asrama tuh kan ranjangnya kan ranjang yang memang tingkat gitu ya. Yang di bawah atasnya kosong, ini Kak Agus, ini Kak Rudi, terus kalau Kak Wendy suka di bawah, jadi kayak lesehan gitu. Gue langsung rebahan karena jujur gue udah ngantuk banget ya. Gue pun ketiduran. Sekitar jam 1:30-an gue kebangun karena gue pengen pipis. Jadi gue buru-buru ke kamar mandi karena gue di lantai 2 dan kamar mandi di lantai 1. Jadi gue harus buru-buru. Ketika pas gue kebangun itu gue kaget, kok KW ini gak ada gitu kan. Ya udah deh, mungkin dia lagi nonton TV gitu, nonton bola, karena emang biasanya nonton bola sih kalau misalnya jam-jam segitu. Jujur gue nggak ngelihat ke Agus banget waktu itu ya, karena gue emang pas bangun langsung pengen pipis, jadi gue nggak mentingin sekitar gitu. Yang gue tahu sih KW ini nggak ada, udah gitu aja. Gue langsung ke bawah, langsung pipis, dan bener aja tuh di bawah lagi ada yang nonton TV. Setelah kelar gue langsung ke atas lagi karena gue ngantuk, tutup pintu gitu kan. Nah ketika pas gue mau tidur, karena emang kalau tidur suka dimatiin lampunya gitu kan, gue agak sedikit melihat ke ranjangnya Kak Agus, kayak ada sesuatu yang beda gitu. Kok dia tidur gitu ya kondisinya gitu. Kiki masih Kim tanpa apa-apa. Gue sih baru tahu ya, apa jangan-jangan juga KW ini sama kayak gitu tidurnya ya. Terus gue ya jujur sih waktu itu gue ketika mau tidur lagi, gue ya melihat pemandangan itu guys. Dia lagi tidur dalam keadaan terlentang, lagi begini tangannya, terus kulitnya yang coklat gitu kan, badannya yang keren. Dan pas banget jam-jam segitu, jam-jam cowok yang kalau misalnya lagi tidur ininya sampingnya tuh ikutan bangkit. Dan itu jelas pertama kali gue ngelihat sampingnya guys. Bener-bener deh itu malam yang sangat indah. Akhirnya gue nggak bisa tidur, yang ada gue malah bener-bener ngeliatin aja gitu, sampai traveling kemana-mana pikiran gue guys. Setelah kayak gitu tiba-tiba dia kayak bangun gitu, kayak sedikit melek gitu kan. Terus mungkin dia enggak kalau gue ngeliatin dia gitu. Kok belum tidur katanya. Oh belum, habis dari kamar mandi. Oh ya udah katanya gitu kan. Dia langsung balik badan dari awalnya telentang jadi ke arah gue gitu. Ya jelas sekarang kondisinya, cuman matanya diginiin gitu kan. Jelas banget tuh gue ngeliat sampingnya guys, bener-bener panjang. Jujur sih gue kayak deg-degan banget ya. Gue langsung gak bisa tidur, sampai bolak-balik gitu kan. Pokoknya gue gak bisa tidur banget. Ketika gue lagi gelisah kayak gitu, dia kebangun tuh. Gue kondisinya lagi gini nih, telentang tapi mata gue ke arah tembok gitu kan. Tiba-tiba dia kebangun, oh mungkin dia mau ke kamar mandi kali, atau mungkin nyusul kawinnya nonton bola gitu. Tapi dia enggak, malah berdiri aja. Berdiri malah mendekat ke arah gue. Hei katanya. Iya gitu kan. Gue kaget banget tuh karena dia tinggi banget kan badannya. Dia berdiri depan gue. Terus gue langsung bangun dong. Iya kak, ada apa gitu kan. Gue langsung bangun, dia agak munduran. Terus dia langsung senyum, langsung kayak ngasih kode gitu. Apa kak gitu kan.
langsung tuh tangannya tuh langsung meraih ke sampingnya, dipegangnya, kayak gimana sih, kayak gerakan-gerakan kayak bahasa tubuh untuk gue ngelakuin nyuruh karaoke gitu. Ya jujur sih gue awalnya agak-agak ragu sih, bener nih kak gitu kan. Dia nggak banyak ngomong, cuma kasih kode aja. Ya udah, akhirnya gue langsung ngasih posisi yang nyaman. Gue langsung beranjak dari tempat tidur, gue duduk kaki di lantai dan mendekat ke arah dia, lalu gue langsung ngelakuin yang namanya karaoke. Bener-bener dream come true banget guys. Gue disuruh kayak gitu, dipaksa kayak gitu sama dia yang bener-bener idaman banget, senior idaman gue gitu kan. Malam hari itu dia malah ngasih gue rezeki. Ya gimana gue nggak nolak gitu kan. Gue seneng banget yang ada, karena dia emang the one of senior yang gue sukain gitu, yang badannya keren, sering olahraga, berwibawa, tegas, terus juga ya manis gitu kan. Malam hari itu ketika suasana sepi gitu, gue ngelakuinnya guys. Gue ngelakuin karaoke ke dia, dan finally gue merasakan somethingnya bener-bener wow banget. Gue suka banget guys. Ya udah tuh, gue pun lanjut karaoke. Entah dari mana dia punya feeling kalau gue cowok pelangi, atau mungkin dia lagi ngerjain gue ya, karena gue sebagai junior takutnya dia marah. Ntar kalau misalnya gue nolak, takutnya gue malah dikasih hukuman. Jadi ya udah, gue nurut-nurut aja. Padahal sih dalam hati gue pun juga pengen gitu. Jujur ketika gue ngelakuin karaoke, gue somethingnya gue pun juga bangkit banget. Gue udah bener-bener kayak gak tahan banget ya guys, sampai bener-bener kayak oh my god, di depan banget gue gitu loh, dia berdiri full, terus gue ngelakuin karaoke. Dan tak lama kemudian dia pun ngeluarkan ekspresi suara yang agak sedikit kecil, lirih gitulah pokoknya. Gue suka sih jujur ya. Ya udah tuh, pokoknya gue enjoy banget ngelakuin karaoke gitu. Pokoknya gue bener-bener se-enjoy-enjoynya gue ngelakuin karaoke malam hari itu. Ketika gue lagi asik-asik ngelakuin karaoke, gue pikir sih bakalan ya agak lamaan gitu ya. Ternyata enggak guys, sebentar, tapi ya enggak sebentar banget juga sih. Mungkin kategorinya yang pas gitu kan. Tiba-tiba dia langsung kayak berekspresinya agak sedikit kenceng gitu suaranya. Dan finally ketika gue lagi asik karaoke, dia tuntas. Ya sudah tuh, akhirnya dia pun menuntaskannya ketika gue lagi karaoke. Setelah kelar, dia langsung nyium. Gue disuruh berdiri, sini katanya. Pokoknya gak boleh bilang siapa-siapa ya, ini rahasia kita berdua katanya. Iya kak, awas kalau misalnya kamu bilang ke siapa-siapa. Kamu tahu kan gimana akibatnya katanya. Iya siap, gue bilang gitu kan. Kamu suka kan katanya. Suka banget, gue bilang gitu. Udah katanya, udah, nah balik tidur katanya gitu kan. Iya, akhirnya gue pun balik tidur guys. Karena waktu malam hari itu setelah kelar, dia langsung pakai kolor dan lanjut ke bawah, gabung sama KWG dan yang lainnya gitu kan. Entah mau Pepsi kah, entah mau nonton bola bareng kah, gue nggak tahu. Intinya setelah gue ngelakuin karaoke itu, dia langsung ke bawah aja gitu. Dan itu malam hari itu bener-bener malam yang sangat indah buat gue. Bener-bener tidak pernah gue duga-duga dia ngasih rezeki buat gue, something yang gue inginkan. Bener-bener finally gue mendapatkannya. I'm very happy. Gimana guys cerita gue kali, semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau kayak gitu gue Kinta pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.